ataukah akan terjadi kehancuran. Panas yang terjadi saat ini yang melebihi batas dari kewajaran ini adalah suatu pertanda menangisnya bumi pertiwi, dan ini juga yang menandakan bahwa akan ada beberapa gunung Merapi yang nantinya di tahun ini akan meletus, dan itu akan menjadi suatu wacana ke depannya terhadap iklim, bangsa, dan juga perilaku manusia di tahun-tahun berikutnya. Dan ini juga yang nantinya akan menentukan masa depan Indonesia. Akankah Indonesia ini akan terus berjaya ataukah akan menjadi suatu kematian dan juga kehancuran, terutama dalam bidang politik maupun dalam bidang kemasyarakatan dan juga perpecah belahan. Kalau aku lihat di sini untuk Jakarta terhadap gunung meletus ya, aku melihat di sini gunung yang akan meletus di wilayah bagian Lampung dan Banten. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, NTT, Sumatera dan Sulawesi, dan lagi-lagi daerah Maluku, Halmahera, dan akan merujuknya adalah kepada Papua. Dan kalau aku lihat di sini dari skema gunung yang sedang bereaksi saat ini, itu adalah tanda-tanda dari akan ada sesuatu hal besar yang akan terjadi pada daerah tersebut, yang menandakan bahwa daerah tersebut sedang tidak baik-baik saja. Aku melihat di sini gelombang yang sangat tinggi, menyerupai tsunami. Namun kalau dibilang megatrust belum, tapi aku melihat di sini ada potensi tsunami, tapi tekanannya juga sangat besar. Dan juga aku melihat di sini ini akan terjadi di wilayah bagian Maluku, Papua, dan juga wilayah Lombok serta wilayah bersiaplah untuk daerah Banten dan Lampung ya. Bahkan aku melihat di sini akan ada beberapa daerah seperti yang aku lihat di tahun sebelumnya. Papua ini apakah nanti akan bisa bertahan dalam wilayah bagian Indonesia ataukah wilayah ini akan terlepas dari Indonesia? Perebutan wilayah akan terjadi di tahun 2026, dan ini juga akan berdampak kepada adanya kekacauan dalam bidang politik ya, terutama aku melihat ada potensi bahwa akan terjadi perang saudara, bahkan perebutan kekuasaan wilayah tambang emas Indonesia terbesar yaitu Papua dan Halmahera. Virus baru itu sebenarnya sudah terjadi di tahun kemarin ya, tahun lalu. Dan bahkan di tahun ini kalau aku lihat virus tersebut sudah bermutasi lewat penyebaran virus yang dilakukan lewat udara, laut, dan laut ya. Dan itu juga mutasinya virus ini tidak langsung ke tubuh manusia, tapi ini akan lebih banyaknya terhadap hewan-hewan. Maka aku bilang di tahun 2026 ini akan banyak sekali penyakit-penyakit yang sangat sulit untuk bisa disembuhkan dan akan menuju kepada kematian. Seperti yang baru-baru ini banyak sekali terjangkitnya demam berdarah yang akut dan sangat mematikan. Dan ini adalah salah satu mutasi binatang yang memang sudah terkontaminasi dengan virus yang disebarkan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan ini juga akan mengenai pernafasan ya, akan terasa dan terganggu dalam pernapasan serta menimbulkan pusing yang sangat luar biasa dan juga menimbulkan kematian. Bukan hanya melalui binatang, tapi ini juga akan tersebar melalui makanan yang memang makanan ini terbuka. Artinya kalau kita jajan sembarangan ya, kemudian kita juga tidak memperhatikan kebersihan tangan ataupun tubuh kita, itu juga kita akan mudah terserang penyakit. Bahkan kalau aku lihat ini juga terserang di beberapa bagian pertanian ya. Artinya adalah pertanian ini yang menyangkut dengan bahan makanan
di Indonesia, terutama yang memang dari sayuran buah-buahan itu juga sekarang sudah mulai terjangkit dengan adanya virus ya, dan ini bermutasinya melalui hewan-hewan dan juga air, darat dan udara. Bahkan kalau aku lihat di sini banyak sekali penyakit-penyakit, dan juga kita lihat di sini juga banyak di tahun ini nanti akan menyerangnya kepala, kemudian jantung ya, pernapasan, bahkan melalui pencernaan dan juga melalui pencernaan makanan ya, melalui perut, dan juga menimbulkan diare yang sangat luar biasa. Ada. Di tahun ini kita akan mengalami beberapa gempa bumi, dan itu tadi seperti aku bilang potensinya adalah ini lebih kepada hampir serupa dengan Aceh ya, dan beberapa daerah ini akan disapu oleh air, terutama di bagian wilayah Bogor ya, kemudian dan wilayah-wilayah lainnya, daerah Pati, Jawa Tengah, Kudus itu juga akan terdampak adanya rendaman air ya, dan juga daerah Semarang, daerah Lombok, Bali, bahkan hampir merata aku melihat di sini, dan juga ini dibarengi dengan adanya panas ya. Awal mulanya ini akan diawali dengan panas yang sangat luar biasa, kemudian disertai dengan hujan lebat, angin dan petir yang luar biasa. Maka di sini aku melihat juga banyak tumbuhan, banyak juga rumah nanti yang akan aku lihat di sini berterbangan ya. Rumah ini nanti akan terkena dampak pada angin yang pusaran angin yang sangat kencang. Kemudian di sini petir. Di tahun ini juga akan ada kebakaran, dan bahkan sekarang ini sudah terjadi beberapa pabrik dan juga perumahan, bahkan tempat-tempat usaha lain juga yang terkena konsleting dan juga kebakaran yang hebat. Pesawat jatuh, aku melihat di sini akan ada pesawat yang tergelincir ya di tahun 2026, namun untuk jatuh di sini belum, tapi akan ada kejadian mengenai pesawat yang akan tergelincir ya di tahun 2026. Aku melihat di sini lagi-lagi berwarna merah ya, kemudian warna biru, putih, dan juga merah dan putih. Untuk darat, aku melihat di sini akan ada potensi kecelakaan di bidang kereta api ya. Aku melihat di sini ada gerbong kereta api yang tergelincir, bahkan adanya kecelakaan beberapa kendaraan yang tertabrak kereta api. Kemudian aku melihat kejadian di sini akan ada beberapa wilayah ruas jalan yang dilalui ini akan terbelah. Kemudian di sini juga akan ada kecelakaan beberapa bis ya. Aku bilang ini beberapa bis yang sedang melakukan suatu traveling atau perjalanan ya, dan kemudian aku melihat di sini akan ada kecelakaan hebat yang kemudian berbenturan, kemudian menimbulkan kobaran api yang sangat besar. Negeri kita sedang tidak baik-baik saja, seperti aku bilang bahwa Indonesia, bumi pertiwi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dan aku melihat di sini potensinya adalah apakah kita nanti akan bisa bertahan dalam 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan, dan ini akan menentukan Indonesia berikutnya. Apakah negara kita nantinya akan masih menjadi republik atau kerajaan, itu juga tergantung dari upaya dari pemerintahan kita yang sekarang. Dan aku berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi. Apa yang aku lihat ini akan lebih mengerikan, namun aku tidak bisa mengutarakannya satu persatu karena ini berkaitan dengan politik juga yang terjadi, dan juga dampak dari memanasnya Perang Dunia Ketiga yang tentunya ini juga akan menentukan apakah Indonesia nantinya juga akan menjadi negara yang aman ataukah nanti kita juga akan terjajah. Maka alam semesta ini memberikan protes dan juga sebenarnya memberikan wacana tanda bahaya kepada kita. Lagi-lagi, kenapa kita sendiri yang harus memperbaiki, kalau bukan kita siapa lagi? Dan bahkan di sini banyak juga manusia-manusia yang sudah mulai lupa terhadap
Tuhannya. Banyak manusia yang selalu dengan rasa keegoisannya, dengan rasa penasarannya, mereka merasa bahwa mereka ini adalah suatu kebangkitan dan suatu kebangkitan peradaban, tapi sesungguhnya mereka sedang memulai suatu karma baru dengan halusinasi mereka terhadap apa yang mereka percayai. Bukan Tuhan yang mereka cari, tapi mereka mencari siapa diri dia sebenarnya. Banyak manusia yang terlupa akan sejatinya diri dia sendiri. Ini juga yang membuat pada akhirnya manusia itu bisa dikontrol oleh energi luar, yang aku bilang ini adalah iblis yang sedang berkeliaran dan mencari manusia-manusia lemah. Dan ini juga yang nantinya akan menjadi suatu kehancuran bagi Indonesia. Ketika iblis sudah masuk dan juga menguasai tubuh manusia, maka di sini akan ada pergolakan. Aku melihat nanti di tahun ini atau tahun depan akan ada pergolakan dari sebagian golongan yang nantinya ini juga akan memecah belah Indonesia dan memecah belah politik di Indonesia. Ini juga yang akan sangat membahayakan Indonesia. Maka ketika itu terjadi akan ada perang saudara. Bahkan aku melihat di sini banyak kematian yang disebabkan oleh keluarga sendiri atau oleh rakyatnya sendiri. Lagi-lagi rakyat, namun di sini juga peran penting pemerintah dan juga beberapa pemerintah dan juga beberapa instansi terkait juga yang harus diperhatikan ya. Karena kalau aku melihat di sini banyak rakyat yang menjerit dan menjadi korban atas peraturan-peraturan yang memang di luar dari dugaan yang dilakukan oleh berbagai macam oknum yang pada akhirnya memberatkan rakyat. Di sini rakyat banyak yang menjerit, banyak rakyat yang kesusahan, kesulitan, namun jeritan mereka juga tidak didengarkan. Oleh sebab itulah maka alam semesta ini sedang menjerit. Ketika banyak rakyat yang menjerit, maka alam semesta akan memberikan sirine sinyal tanda bahaya, dan itu merupakan suatu peringatan. Maka aku bilang tadi, ketika nanti tidak adanya keadilan untuk masyarakat, di sini akan ada benturan dan dentuman yang sangat hebat yang akan menyebabkan kerugian bagi bangsa itu sendiri. Yang aku lihat ini adalah sebuah karma. Bahkan aku melihat di sini di beberapa tahun yang lalu bahwa kita sedang menuai karma buruk di masa lalu. Maka seperti aku bilang juga tadi, di pemerintahan yang sekarang, apakah pemerintahan sekarang ya bisa memperbaiki karma itu atau malah akan memperburuk karma itu? Oleh sebab itu yang menyebabkan cuaca dan juga alam semesta saat ini tidak baik-baik saja. Adanya panas disertai hujan yang tiba-tiba, bahkan beberapa fenomena di mana adanya hujan batu, hujan es, dan juga hujan disertai badai, itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang menuntut karma. Apakah ini nanti akan menjadi baik atau tidak, dan apakah ini nanti akan menjadi suatu pertahanan atau akan menjadi suatu kehancuran. Zaman semakin modern, maka manusia juga semakin terpuruk dan juga semakin menjadi jahiliyah yang aku lihat. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, banyak manusia yang selalu mengagung-agungkan teknologi dan mereka lupa kepada Tuhannya. Tidak ada kaitannya dengan leluhur, tapi justru sebagian orang justru tersesat ketika mereka mencari leluhur mereka, maka mereka juga jauh dari syariatnya, jauh dari Tuhan mereka. Itu yang menyebabkan alam semesta juga ikut goyang dan memberikan sinyal bahwa banyak manusia pada dalam mencari jati diri dia, mereka kehilangan diri dia dan mereka bersekutu dengan sebagian iblis yang mereka percayai mereka adalah bersama leluhur. Yang perlu diingat adalah sifat leluhur kita. Bagaimana leluhur kita mengajarkan apa yang baik dan tidak baik. Namun di zaman sekarang banyak sekali benturan-benturan bahwa mereka yang mengakui memiliki leluhur ini dan itu, tapi perilaku, sifat, dan perbuatannya tidak mencerminkan leluhurnya, maka itu yang disebut adalah iblis. Pertanda munculnya Dajjal atau kabukan kita akan melihat di 10 tahun yang akan datang. Namun yang aku melihat Dajjal itu memang sudah ada. Bahkan aku pernah menyelusuri suatu gerbang di mana Dajjal itu sudah
bangkit dan juga sudah disembunyikan. Adanya kasus Epstein yang saat ini sedang menyerebak itu adalah salah satu bukti bahwasanya di sini ada konspirasi Dajjal di balik kasus yang sedang berjalan ini ya, kasus Epstein ini. Bahkan kasus Epstein ini sebelum terbuka ke permukaan, aku sudah melihat di 3 tahun yang lalu aku pernah menyebutkan bahwasanya nanti akan muncul suatu peristiwa yang mengerikan dan di mana manusia ini sudah melalui teknologinya dan juga mereka melakukan eksperimen terhadap manusia itu sendiri untuk dijadikan suatu suatu tokoh, atau kita sebut ini adalah eksperimen bagaimana manusia ini bisa bertahan hidup dengan versi lain, alias mereka menciptakan Dajjal ataupun menciptakan yang disebut alien atau Ya'juj Ma'juj. Dan proyek ini juga pada akhirnya di tahun kemarin ya, di penghujung tahun kemarin terbuka ya ke permukaan, bahkan sangat mengejutkan dan menghebohkan karena banyak juga sebagian artis Hollywood ya dan beberapa petinggi dari Hollywood juga yang ikut serta dalam proyek tersebut. Maka ini juga yang menyebabkan alam semesta saat ini bumi diambang kehancuran atau kebaikan. Untuk bisa terhindar dari bencana, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang memberikan kuasanya. Namun balik lagi, kita sebagai manusia perlu diingat, tidak ada satu kekuatan apapun melebihi kekuatan Allah. Maka fafiru ilallah, kembali ke ajaran Allah kalau kalian ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita bisa bertahan, ataukah ini akan menjadi suatu kematian atau kehancuran bagi diri kita dan juga masa depan kita, tergantung dari keimanan kita sendiri. Ingat, ketika kalian mencari jati diri kalian, satu hal yang saya perlu ingatkan, kembali ke jalan Allah. Segala ilmu berasal dari Al-Quran dan akan kembali kepada Allah dan ajarannya. Namun ketika kalian mencari jati diri kalian dengan mencari jalan lain, atau mencari leluhur kalian tapi kalian tidak mengerti hakikatnya apa yang diajarkan leluhur kalian, maka niscaya kalian akan tersesat dalam jalan iblis. Di tahun ini aku melihat nanti akan ada kegelapan dan juga